Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Paramita Pramono, SEMSI, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Perkenankan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, CPL dan CPMK, materi dan bahan kajian, metode pembelajaran, metode perkuliahan, interaksi dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah akuntansi syariah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas sejarah Islam dan syariah Islam, sumber hukum Islam, dan sistem keuangan Islam. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain meliputi sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap yang diharapkan dapat ditunjukkan mahasiswa antara lain: 1. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, sikap yang kedua, yaitu memiliki sikap dan perilaku dinul Islam sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam karakter mujahid, mujtahid, dan mujadid yang terkandung dalam Tridharma Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, keterampilan umum. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua meliputi mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum yang ketiga meliputi mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya adalah keterampilan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyiapkan laporan-laporan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Termasuk diantaranya adalah laporan yang memfokuskan pada perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking. Selanjutnya adalah mampu menerapkan teknik-teknik penganggaran modal dalam perhitungan investasi modal. Selanjutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sumber hukum Islam, sistem keuangan syariah, mekanisme pengawasan dan pembinaan DSN, dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan transaksi syariah serta menyajikannya di laporan keuangan syariah. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai masalah akuntansi terkait dengan transaksi akuntansi syariah. CPMK yang keempat, terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan penerapan laporan keuangan dan transaksi-transaksi akuntansi syariah. Selanjutnya, bahan kajian apa saja yang akan dibahas pada mata kuliah ini? Bahan kajian mata kuliah ini meliputi 1. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. Yang kedua, sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, sumber hukum Islam. Yang keempat adalah sistem keuangan syariah. Yang kelima adalah mekanisme pengawasan dan pembinaan DSN dan Majelis Ulama Indonesia. Yang keenam adalah akuntansi transaksi syariah. Yang ketujuh adalah laporan keuangan syariah. Yang kedelapan adalah pengembangan akuntansi syariah. Mata kuliah yang saya ampu, dalam proses penyampaiannya saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah terkait bagaimana saya menyampaikan mata kuliah tersebut. Sebelumnya, pada minggu-minggu sebelumnya, saya akan mengupload materi kuliah yang akan dibahas pada minggu tersebut. Sehingga mahasiswa mempunyai waktu untuk belajar secara mandiri sebelum masuk perkuliahan terkait dengan pembahasan bahan kajian tersebut. Metode perkuliahan yang diterapkan pada perkuliahan ini adalah
sebanyak 3 kali 50 menit, penugasan terstruktur sebanyak 3 kali 60 menit, dan belajar mandiri sebanyak 3 kali 60 menit. Metode pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah ini adalah focus group discussion yang dilaksanakan pada kegiatan tatap muka agar mahasiswa lebih aktif dalam menyampaikan pendapatnya terhadap sebuah studi kasus yang dibahas pada kelas. Untuk interaction, saya membangun interaksi dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dalam proses perkuliahan tidak ragu untuk memotong atau menyampaikan pendapatnya selama saya melakukan perkuliahan. Mahasiswa juga saya dorong untuk bertanya dengan memberikan poin khusus terhadap mahasiswa yang secara aktif bertanya maupun menjawab selama saya melakukan perkuliahan. Selanjutnya, selain interaksi tersebut, saya juga melakukan interaksi pada LMS Universitas Islam Bandung dengan menggunakan forum. Di situ, mahasiswa bisa menanyakan terkait dengan lebih lanjut terkait bahan kajian pada minggu tersebut. Selain itu, saya juga membangun komunikasi yang aktif melalui WhatsApp group kelas akuntansi syariah. Untuk penilaian mata kuliah ini meliputi absensi 10%, tugas dan kuis sebesar 30%, kemudian UTS sebesar 25%, UAS sebanyak 25%, dan sikap atau keaktifan sebanyak 10%. Sehingga total dari bobot persentase penilaian tersebut adalah 100%. Pada video berikutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan mata perkuliahan terkait dengan transaksi akuntansi mudharabah pada kelas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Ya, hari ini kita membahas terkait dengan akuntansi mudharabah, ya. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sumber hukum Islam itu seperti apa, kemudian akad apa saja yang ada. Nah, satu pertemuan ini akan membahas mengenai akad mudharabah. Nah, akad mudharabah sendiri itu secara bahasa artinya ardo fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Nah, kalau secara pengertian secara akuntansi, akuntansi mudharabah ini diatur pada PSAK 105, yaitu artinya adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sohibul mal, itu menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, mudorib, itu bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka, sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial itu hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ditanggung selama sepanjang kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Nah, bisa digarisbesarkan, jadi ada dua pihak yang terlibat gitu ya dalam akad mudharabah. Yang satu itu adalah sohibul mal atau pemilik dana, yang kedua itu adalah mudharib. Nah, sohibul mal itu menanggung semua dana yang dibutuhkan oleh mudharib, sedangkan mudharib ini tanggung jawabnya adalah mengelola dana tersebut. Nah, ketika ada rugi gitu, ketika ada untung, maka keuntungan tadi gimana? Keuntungan tadi akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi kalau terjadi kerugian, maka yang akan menanggung itu adalah sepenuhnya oleh pemilik dana. Gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gini, gitu. Bahkan kemarin kalau kita bahas mengenai skema akad gitu ya, ada beberapa, gitu. Termasuk di sini adalah mudharabah. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu ada, kalau ada yang masih ingat, silakan buka lagi, itu ada certain profit dan uncertainty profit. Jadi, apa bedanya certain profit dan uncertainty profit? Kalau certain itu kan pasti ya. Jadi, pengembalian dana tersebut kepada sohibul mal atau pemilik dana tadi itu pasti besarannya, pasti gitu kan.
Kemudian kalau untung itu pasti gitu kan. Seperti apa? Seperti akad murabahah. Akad murabahah itu ada akad ijaroh. Kenapa? Karena dia pengembaliannya pasti, pasti dapat profit. Murabahah itu kan membelikan barang, kemudian istilahnya pinjam ya, pinjam biasa, kemudian dibelikan barangnya, kemudian sesuai dengan kesepakatan harus dikembalikan dananya sesuai dengan harga jualnya berapa. Tapi kalau dalam mudorobah ini termasuk dalam akad uncertainty atau dia tidak pasti pengembalian dananya berapa atau bahkan bisa jadi rugi. Nah, kira-kira kalau kayak gini resikonya besar atau kecil? Mudorobah ini besar atau kecil teman-teman? Kalau dibandingkan akad yang lain, ada yang tahu? Besar, Bu. Besar. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan akad yang lain, akad mudorobah tadi lebih besar risikonya dibandingkan, terutama ya bagi si pengelola dana dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh gitu ya. Jadi risikonya lebih besar. Nah, ini juga terlihat dalam kontrak tahun 2018 sampai 2022. Jadi akad mudorobah ini sangat kecil dibandingkan dengan akad yang lain. Kita bandingkan dengan akad murabahah. Akad murabahah ini angkanya 2002 itu 242 triliun. Sedangkan naiknya itu setiap tahun, bahkan tahun 2022 itu dia naiknya 21,71%. Itu sangat besar dibandingkan dengan angka mudorobah yang dia hanya 10,572 triliun saja gitu. Jadi memang akad murabahah ini itu tidak tidak dianggap bagi terutama perbankan syariah ya. Perbankan syariah kok tidak dianggap sebagai tidak profitable, tidak terlalu profitable. Karena apa? Karena risiko bawaan dari si akad mudorobah ini sangat besar, gitu ya. Belum pastilah ya nanti berapa dapatnya, karena kan kalau untung nanti dibagi, kalau rugi nanti harus ditanggung semua. Gitu. Terutama kalau si bank tadi, bank syariah tadi itu sebagai si sohibul mal. Oke. Kemudian bagaimana? Tadi kan kita sudah bicara karakteristiknya ya. Jadi si pemilik dana itu tidak boleh ikut campur. Nah, kalau di sini berarti kalau kita bicara perbankan syariah, bank syariah itu tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan. Nah, sedangkan kemudian juga informasi usaha itu dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Itu yang disebut dengan asymmetric information. Adanya asimetris informasi yang dipegang oleh si bank syariah sebagai pemilik dana dan kemudian pengelola dana tadi itu informasinya berbeda gitu ya. Karena ada beda informasi tadi bisa jadi ada moral hazard. Misalnya gimana? Misalnya dari segi pengelola dana atau UMKM misalnya yang disalurkan itu melakukan kebohongan terhadap laporan keuangannya. Saya profitnya diperkecil misalnya atau misalnya bebannya diperbesar. Nah, itu bisa saja karena kontrol tadi si bank tadi itu tidak boleh ikut campur dalam bisnis gitu ya, maka kemudian risikonya dianggap lebih besar. Oke. Kemudian selanjutnya ada pembagian risiko. Nah, kalau apalagi ketika kita bicara mengenai sohibul mal atau pemilik dana tadi, itu harus menanggung risiko dalam bentuk finansial. Sedangkan pengelola dana itu hanya menanggung risiko dalam bentuk non finansial. Contohnya apa? Contohnya seperti nama baiknya menjadi buruk gitu ya, atau nama ini ya reputasinya menjadi lebih buruk. Nah, itu yang ditanggung. Kemudian tadi yang sudah kita terangkan juga sekilas, jadi untuk pembagian keuntungan tadi itu menggunakan nisbah yang sudah disepakati. Kemudian kedua, menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Gitu ya. Jadi pembagian keuntungan tadi berdasarkan apa? Karena bank syariah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan usaha, maka
Bank Syariah hanya bisa membagi keuntungan itu berdasarkan laporan hasil usaha yang disusun oleh pengelola dana. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai ini dasar pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah tadi itu dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Jadi kalau misalnya nih keuntungan, tadi udah disajikan nih laporan keuangannya secara periodik. Nah, di situ nanti akan ada laba bersih dan laba bruto. Tahu ya bedanya? Apa bedanya laba bersih dan laba bruto? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Laba bersih dan laba bruto. Hasan mungkin tahu lah bedanya, Hasan. Izin menjawab, Bu, kalau laba bruto itu eh, keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan, tapi masih ada beban yang belum dikurangkan dari laba yang diperoleh itu, contohnya kayak beban pajak, contohnya. Nah, Nah, betul. kalau laba bersih itu sudah semua beban-beban yang ada pada kegiatan operasional itu sudah dikurangkan ke dalam laba yang diperoleh gitu. Kalau misalnya laba bersih, laba kotor, laba bruto dulu ya. Laba kotor atau laba bruto itu hanya revenue tadi atau pendapatan itu hanya dikurangi dengan biaya operasional. Tapi kalau kita bicara laba bersih, itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya non operasional. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Hasan, biaya pajak. Gitu. Jadi kira-kira kalau angkanya sendiri lebih besar biaya bruto atau lebih besar biaya bersih? Laba bruto atau laba bersih? Dari segi angka. Bruto, Bu. Nah, laba bruto itu pasti selalu lebih besar daripada laba bersih. Laba bersih ya, net profit. Nah, kalau misalnya seperti itu, tentu saja dari segi pemilihan, gitu ya, pemilihan mana dasar keuntungan yang mau dibagi, gitu kan? Nah, kalau dasar keuntungan yang lebih menguntungkan, tentu saja laba bersih atau laba bagi bank ya, bagi bank syariah, lebih menguntungkan kalau dibagi berdasarkan revenue sharing atau revenue sharing berdasarkan gross profit atau laba bruto, atau lebih menguntungkan kalau pakai profit sharing berdasarkan laba neto? Pakai profit, Bu. Pakai apa? Laba bruto, gross profit. Benar, pakai. Jadi penentuan kalau di bank itu, bank syariah yang di Indonesia itu lebih sering menggunakan apa? Revenue sharing. Kenapa? Karena jauh lebih menguntungkan pembagian keuntungan itu dibagi berdasarkan laba bruto dibandingkan dengan laba neto. Nah, ini yang terjadi realitanya di bank syariah. Jadi, bank syariah di Indonesia itu lebih sering menerapkan prinsip bagi hasil berdasarkan revenue sharing atau laba bruto dibandingkan pembagian berdasarkan profit sharing atau berdasarkan laba neto. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, kemudian ini tadi contohnya, gitu kan? Contohnya kita punya penjualan, kemudian HPP. Nah, kalau misalnya kita bicara metode profit sharing, gitu kan? Maka kalau profit sharing tadi pembagiannya sama, misalnya tuh 30/70, gitu ya. 30% itu untuk pemilik, 70% itu untuk pengelola. Maka kalau kita pakai profit sharing, gimana? Penjualan dikurangi dengan HPP, gitu kan? Kalau profit sharing kan bersih ya, pakai neto, laba neto ya, laba bersih. Maka harus dikurangi juga misalnya dengan biaya-biaya. Maka yang diambil adalah ini. Gitu ya. Yang diambil adalah 100.000. Maka pembagiannya adalah 30% dikali 100.000. Kemudian pengelola 70% dikali 100.000. Gitu. Kalau revenue sharing berbeda lagi. Revenue sharing tadi itu menggunakan laba kotor. Jadi pembagian laba ini dibagi berdasarkan dari laba kotor. Ya, ini adalah contoh perhitungan bagi hasil menggunakan akad
mudorobah. Tuh. Kemudian ada skema mudorobah. Di sini skema mudorobah ini kalau kita bicara bank syariah, maka dana itu alirannya kan kita sebagai yang menabung gitu ya, customer itu diberikan kepada Islamic Financial Institution atau di sini sebagai bank syariah. Itu kalau kalian mau nabung itu pasti dikasih pilihan kalau di bank syariah. Apakah wadiah atau mudorobah gitu ya. Oh, saya milih wadiah. Wadiah itu titipan. Jadi uang tadi dititipkan saja tanpa boleh dipakai. Ada wadiah gitu ya. Ada wadiah wakalah gitu kan. Ada lagi nanti bagi dua lagi. Nanti dijelaskan di belakang. Nah, kemudian ada akad mudorobah. Artinya dana tadi itu boleh disalurkan kepada pihak ketiga gitu yang kemudian nanti pembagian keuntungannya dibagi. Nah, yang kedua, akad yang digunakan kemudian dana tadi disalurkan kepada fund manager atau pengelola dana, ya. Jadi pengelola dana tadi disalurkan dalam bentuk bisa misalnya buying and selling, jadi murabahah, salam dan istisna, kemudian ada ijarah, kemudian ada berdasarkan tadi syirkah dan profit sharing, musyarakah dan mudorobah. Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara skema mudorobah tadi, berarti di sini dari pemilik dana tadi itu memberikan dana dalam bentuk akad mudorobah berdasarkan sebuah proyek usaha. Nanti dibagi keuntungan atau kerugiannya. Nah, kalau misalnya untung dibagi sesuai dengan nisbah dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Begitu ya, pembahasan untuk studi kasus bisa dilakukan di kuliah. Tuh. Kemudian juga seperti biasa untuk kuis setiap minggu nanti dikerjakan setelah kuliah ini berlangsung. Gitu. Silakan nanti dikerjakan kuisnya paling lambat nanti mungkin hari ini ya. Nanti silakan dikumpulkan. Begitu saja. Ada pertanyaan mungkin? Bu izin bertanya. Boleh, silakan Hasan. Karena tadi kan di awal bahwasanya mudorobah ini adalah akad yang bisa dibilang tinggi ya resikonya dan rentan juga terjadi penyimpangan. Nah, sebagai sohibul mal, apabila kita berada di posisi sohibul mal, bagaimana caranya kita meminimalisir penyimpangan itu? Khawatirnya pada saat nanti pembagian hasil laba, pihak mudorib itu memperkecil atau merekayasa si laporan keuangannya seakan-akan bahwa profitnya itu kecil gitu. Jadi tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, caranya supaya mencegah hal itu terjadi itu bagaimana? Nah, karena memang kan dari inherent risk atau risiko bawaan dari mudorobah ini kan besar gitu ya. Maka kemudian memang kalau dari kita kalau bicara bank syariah, maka bank syariah itu melakukan pengontrolan, pengawasan itu dari awal itu adalah terkait dengan reputasi dari si pihak pengelola dananya. Jadi dilihat ketika dia melakukan aplikasi peminjaman tadi berdasarkan akad mudorobah, dilihat dulu track recordnya dari si peminjam tadi. Apakah dia punya track record yang buruk, gitu kan, terkait dengan pinjam meminjam itu dulu. Kalau dari bank syariah ya, karena kan dia punya akses untuk melihat BI checkingnya, gitu. Historinya gimana. Apakah dia masih punya hutang nggak? Hutangnya ke bank mana saja? Gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kemudian langkah kedua dari bank syariah itu biasanya mereka memeriksa laporan keuangan yang disediakan. Jadi ada ketentuan untuk mereka menyediakan laporan keuangan secara periodik. Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, ada juga beberapa kasus yang menarik nih di crowdfunding nah, itu kalau misalnya kita memakai skema bank gitu ya, pakai skema bank untuk mendapatkan akad mudorobah. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus yang menarik itu di Afrika sana, dia pakai crowdfunding gitu kan. Crowdfunding itu kan lebih ke kegiatan pengumpulan dana gitu ya, pengumpulan dana untuk langsung membiayai usaha. Nah, kalau mereka itu kan ini sebenarnya ada asymmetric information, ada informasi yang tidak simetris antara pemilik dan pengelola.
Nah, untuk memperkecil asimetrik informasi tadi, satu, ada digitalisasi dalam proses pelaporannya. Itu mungkin bisa diterapkan ya kita. Tapi untuk penerapannya apakah kemudian bisa efektif atau tidak, kita juga harus melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, mereka itu menariknya adalah menggunakan CCTV untuk melakukan pengawasan terhadap si pengelola dana. Dan kemudian pelaporan itu dilakukan secara online gitu, atau artinya sudah ada sistem itu dalam proses pelaporannya. Bahkan pelaporan itu bisa dilakukan secara harian. Kemudian ada CCTV juga yang mengawasi. Artinya apa? Itu kan memperkecil asymmetric information. Artinya informasi yang diberikan atau yang dipunyai oleh pengelola dana dan pemilik dana itu sama. Ketika informasi sama, kemudian itu benar gitu kan, maka resiko itu juga akan semakin kecil. Itu ya. Jadi, tapi apakah kemudian itu efektif gitu misalnya, ataukah itu efektif, ataukah itu cost-nya besar nggak? Cost pengawasannya lebih besar nggak? Ternyata kalau misalnya seperti itu, cost pengawasannya lebih besar gitu. Nah, itu juga memerlukan penelitian lagi. Itu ya Hasan ya. Jadi kalau dari segi tergantung dari kita dapatnya akad dari mana. Kalau misalnya dari bank ya tadi prosesnya seperti itu. Kalau dari misalnya ada beberapa yang crowdfunding, kemudian ada beberapa mungkin kita mau bikin fintech gitu kan, financial technology gitu kan, dengan metode pengawasan secara digital ya, emang nggak, kita juga harus melakukan penelitian. Gitu ya, Hasan ya. Oke, apakah bisa diterima Hasan? Ya, alhamdulillah Ibu. Ya, Terima kasih sudah terjawab. ya.